Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil ala alladzi rahmatuhu wa maghfiratuhu turja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidina Mustafa. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwa. إذ قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئات الحسنات تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. ثم قال رسول الله قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita merenungkan sejenak bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan di antara nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala ada nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa duduk di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat kepada. Nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mengistiqamahkan kita dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah di masa Rasulullah SAW. Suatu saat ada seorang tokoh kafir Quraisy, pentolan musuh Islam, yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Dia paling getol menentang dakwah Rasulullah. Namanya Ubay bin Khalaf la'anahullah. Dia datang kepada Rasulullah SAW sambil membawa tulang yang rapuh. Kemudian di hadapan Rasulullah SAW dia remukkan tulang itu dan menebarkannya ke udara. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ataz'amu anna Allah yab'atsu hadza?" Hai Muhammad, kamu kira Allah Tuhanmu itu bisa sanggup membangkitkan manusia setelah dalam keadaan begini, setelah dalam keadaan tulang belulang, setelah hancur tulangnya bahkan? Kamu kira Tuhanmu itu bisa berbuat seperti itu? Itu kata Ubay bin Khalaf. Kemudian Rasulullah menjawab dengan tegas, "Na'am, yumituka Allah, thumma yab'atsuka, thumma yahsyuruka ila an-nar." Nah, kelak Allah akan mematikanmu, kemudian Allah akan membangkitkanmu, kemudian Allah akan mengumpulkanmu di neraka. Rasulullah jawab dengan tegas. Rasulullah jawab dengan tegas. Kejadian ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Ini ayat ini secara spesifik memang bercerita tentang kejadian Ubay bin Khalaf dari Rasulullah SAW. Tapi ada banyak hal jika kita lihat secara umum, iktibar bi umumillah. Ada banyak hal yang jadi pelajaran bagi kita dari cerita ayat ini dan cerita di balik ayat yang akan Khatib sebutkan.
Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surat Yasin, awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Apakah manusia tidak berpikir? Apakah manusia terpikir? Apakah manusia tidak sadar? Apakah manusia tidak merenungkan? Anna khalaqnahu, bahwasanya kami yang agung telah menciptakannya min nutfah, dari air mani yang hina, dari setetes air yang hina. Air mani itu yang jadi bakal kita, bakal manusia, bahan baku manusia. Jika menempel pada baju kita, apa yang kita lakukan? Kita ingin segera mencuci. Kita merasa jijik. Kita tidak pede keluar rumah jika ada air mani itu menempel pada baju kita. Itu padahal itu adalah bahan baku kita, bahan baku manusia. Bayangkan jika ada orang yang membawa sebungkus air mani ke pasar. Orang akan anggap dia gila. Orang akan anggap dia gak waras. Padahal itu adalah bahan baku manusia. Tapi jika ada orang yang membawa bahan baku ayam ke pasar, orang berebut untuk membeli. Sebegitu hinanya kita, bahan baku kita. Fa idza huwa khasimun mubin. Tapi kenapa manusia yang asalnya diciptakan dari bahan baku yang menjijikkan dan hina, tiba-tiba ketika dia sudah dewasa, dia terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terang-terangan mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terang-terangan melemahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-insan awalam yaral insan, al-insan di sini memang awalnya maksudnya kepada Ubay bin Khalaf tadi. Habib mengingatkan kembali. Jadi Ubay bin Khalaf yang menciptakan dari tanah, seperti kita juga sama. Kenapa tiba-tiba menciptakan dari air mani yang hina? Kenapa tiba-tiba dia menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita pun mungkin demikian. Dari bahan baku kita yang menjijikan, Allah Subhanahu wa ta'ala beri kita rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita hingga kita dewasa, hingga kita berilmu. Tapi kenapa kita malah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita hampir setiap hari mungkin merepan ke Gusti Allah. Padahal jika kita melihat dari mana asal kita ini dari sebuah ketiadaan, bahkan kemudian diciptakan dari dalam prosesnya diciptakan dari bahan baku yang mungkin ini bisa jadi renungan bagi kita semua. Betapa tidak tahunya manusia, tidak tahu dirinya manusia, betapa kurang ajarnya manusia. Dan mungkin kita semua pun berada dalam posisi demikian. Dan dia manusia itu memberikan perumpamaan bagi kami yang agung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasiya khalqah, dan dia lupa penciptaannya bagaimana, dan dia lupa asal kejadiannya. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim, kata manusia tersebut. Siapa yang bisa menghidupkan atau membangkitkan kembali manusia secara utuh setelah menjadi tulang belulang yang punah, setelah menjadi tulang belulang yang rapuh? Dia berkata, manusia itu berkata demikian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, jawab orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan.
bahwasanya zat yang menciptakan manusia dari ketiadaan itu pasti secara logis dan bisa diterima oleh akal. Zat itu mampu membangkitkan kembali manusia yang telah ada sebelumnya. Allah menciptakan kita dari ketiadaan, dari hal yang tiada. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala kuasa membangkitkan kita setelah adanya kita dari sebuah keadaan, dari sebuah kondisi yang telah ada, dari sebuah kondisi yang telah ada. Itu hal yang logis. Jadi kita harus yakin bahwasanya hari berbangkit adalah hak, sesuatu yang niscaya pasti terjadi, dan kita semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Hanya saja manusia, Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Quran, manusia itu memang punya sifat dasar tergesa-gesa. Sering wa kana al-insanu ajula. Manusia itu tergesa-gesa. Manusia lebih memilih kenikmatan yang sementara, kenikmatan yang cepat. Dalam bahasa psikologinya instant gratification. Manusia lebih tergoda untuk menikmati kenikmatan yang saat ini di depannya daripada kenikmatan yang semu saat ini di depannya daripada kelak. Dia sabar dan tawakal untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Imam-imam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat dari khatib. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi diri khatib sendiri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa nafa'ani wa iyyakum ma fi al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. كما قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال تعالى بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شرورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين. قال الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.